Tapi intinya Islam adalah satu-satunya agama. Ini menurut saya ya. Satu-satunya agama yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Karena di dalamnya tidak ada sisipan dan campur tangan manusia. Semuanya terjaga gitu. Oke. Di seluruh dunia Quran jumlah suratnya sama ya Bu ya, 114 surat. Jumlah ayatnya sama juga, 6.236 ayat. Tetapi mungkin ada beberapa cetakan Quran yang menggunakan sistem penomoran yang berbeda. Tapi jumlah itu sama, cuman memberi nomornya aja yang berbeda. Tapi kalau Bible, ini tadi kan punya Katolik nih, 73 kitab atau surat. Yang ini punya Protestan, 66 kitab atau surat. Ortodoks 78 surat. Ethiopia 81 surat. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Nah, kalau Quran semua tempat sama, 114 surat. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dan kalaupun mushaf Quran di seluruh dunia, hard copy maupun soft copy, dibakar, dimusnahkan, bakal ada lagi nggak Quran? Ada. Mudah. Hafiz. Karena banyak hafiz Quran, banyak orang yang menghafal Quran, jutaan gitu. Bahkan Quran 6.236 ayat mudah dihafalkan oleh anak kecil, bahkan oleh anak autis sekalipun. Ya. Tetapi kalau ini semua mushaf Bible, semua di seluruh dunia dibakar, dimusnahkan, hard copy, soft copy, bakal ada lagi nggak? Nggak akan. Karena nggak ada yang hafal. Itu membuktikan bahwa Quran itu benar-benar diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan kita gitu. Sedangkan ini karena buatan manusia ya tidak akan terjaga. Tapi yang membuat saya yakin bahwa Quran itu adalah benar-benar firman Allah adalah satu, tadi ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah punya gelar Al-Amin. Tidak ada dusta di dalam mulutnya. Dia ngomong apa adanya gitu. Jadi nggak mungkin kalau dia terima ayat sama dia dirubah-rubah gitu, nggak mungkin. Ya. Kedua, di dalam Quran hampir 1000 ayat yang berhubungan dengan sains itu udah terkonfirmasi baru sekarang. Itu yang nggak bisa ditolak oleh orang-orang Barat sekalipun gitu. Orang-orang Barat yang mereka taunya sains, begitu tahu Quran, di dalam Quran sudah ada ayat begitu, banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Ya kita kan sekarang udah hidup zaman sains ya. Gitu. Sedangkan kalau mau cari ayat kesalahan sains di dalam Bible, saya punya daftarnya banyak. Cuman saya nggak sebutin di sini lah. Karena saya punya teman-teman orang Yahudi juga banyak gitu. Yang bertauhid juga gitu. Yahudi? Iya. Indonesia? Orang di Indonesia. Ada juga yang Yahudi, Bu. Saya pernah jalan bareng teman saya orang Yahudi. Kita ke sebuah mall. Ketika waktunya sholat asar, orang Yahudi itu ngikut saya ke dalam masjid, Bu. Saya sholat di soft depan, dia sholat soft belakang sendirian. Saya bersama umat Islam, dia sendirian di belakang. Sholatnya mirip sama orang Islam. Tapi bacanya panjang-panjang. Kalau kita bacanya cuma qul huwallahu ahad kali ya. Dia panjang-panjang. Iya, dia sholatnya 3 kali sehari. Jadi kalau di Yahudi, kalau mereka pergi ke suatu tempat, nggak nemu sinagog, mereka boleh masuk masjid. Karena buat orang Yahudi, masjid adalah tempat yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena buat mereka, gereja adalah tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Boleh nanya lagi? Boleh. Silakan. Terus kan kalau Al-Quran itu kan yang itu diturunkan ke Nabi Muhammad kan. Terus kan memang di Kristen tuh banyak pembahasan katanya Nabi Isa Al-Masih aja di Quran lebih banyak cerita tentang dia katanya. Terus
Ya, Yang ditanya apa? emang seberapa pengaruhnya gitu? Mungkin kalau lebih banyak enggak. Di dalam Quran cerita tentang Nabi Isa Al-Masih dibandingkan dengan cerita Yesus di dalam 4 gospel tentu lebih banyak yang 4 gospel. Ya. Tetapi perbedaan mencoloknya nih ya, di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dia mengaku hanya sebagai hamba Allah. Diberikan kitab Injil kepada Bani Israel, khusus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Melayu, bukan kepada orang Arab, bukan kepada bangsa lain, hanya khusus kepada Bani Israel. Di Bible kan juga ada, ya kan? Cerita yang sedikit berbeda. Nabi Isa alaihissalam itu waktu kecil di Quran itu diceritakan bisa ngomong, masih di gendongan ibunya bisa ngomong. Ketika apa? Ketika ibunya melahirkan Nabi Isa alaihissalam, tapi nggak punya suami. Gitu. Ya, di hadapan kaumnya orang Yahudi itu kan aib, nggak punya suami punya anak, coba. Berarti kan dia apa? Dituduh berzina. Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi itu bisa ngomong, membela ibunya di depan orang-orang Yahudi, gitu. Karena dia bisa ngomong, baru orang Yahudi percaya, oh Nabi bener, istilahnya gitu. Tapi mereka menyangkal risalahnya. Nah, kemudian juga di dalam Quran diceritakan Nabi Isa alaihissalam waktu masih kecil bisa menciptakan burung dari tanah liat. Itu di Bible nggak ada. Ada di kalangan Kristen atau di kalangan Yahudi, tapi itu cerita-cerita yang beredar kira-kira di abad keempat. Gitu. Itu ada gospelnya ini. Tapi nggak masuk Bible. Bukan abad keempat, abad ke berapa ya? Kedua apa ya kalau nggak salah? Sorry. Ini namanya Gospel Invensi Gospel of Thomas. Di sini ada cerita Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Tapi ini nggak masuk Bible. Di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Nanti ada lagi. Di Quran kan Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib ya Bu ya. Tapi ada gospel, namanya Gospel The Second Treatise of the Great Set, yang menceritakan Yesus menonton penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Oh ya. Yang disalib bukan Yesus tapi Simon orang Kirene. Saya belum tandain. Dalam Al-Quran, Pokoknya adalah. dengan yang diserupakan. Ya. Seperti yang disalib itu yang diserupakan. Ya. Kalau Ria perhatikan, Matius, Markus, Lukas ada cerita ketika Yesus manggul salib dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak digantikan oleh seorang yang bernama Simon orang Kirene. Di Yohanes ada nggak? Nggak disebut. Kenapa? Karena kitab Yohanes ini memang ditulis untuk melawan orang-orang Kristen Basilidean namanya, yang tidak percaya Yesus yang disalib. Gitu. Ada kitabnya. Nggak percaya. Ini tidak masuk dalam Bible. Nah, kalau masuk dalam Bible bubar berarti. Berarti itu nggak percaya kalau Yesus yang disalib. Berarti Simon yang manggul salib. Iya, betul. Nih bisa dibaca sendiri. Yang di kuning ini. Yang di bagian paragraf belakang aja. Yang begitu di daerah sini. They were dead and blind and in their pronounced judgment against Self. themselves as only this one punished me, someone else. Makan apa? Father Kok belum makan? vinegar. It was not I. They were striking me with a scoop, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Someone else. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high. Aduh, gimana? Soalnya pernah ke situ. Pernah apa? Oh, pernah jadi ini aktor atau aktris? Enggak, pernah ngehadirin KKR. Oh, pernah. Saya juga dulu sering KKR. Oh. Sering dulu saya KKR. Kan tentunya KKR itu waktunya untuk memperlihatkan Mujizat. mujizat, ya. Seperti itu. Saya sendiri nggak ngerti KKR singkatan dari apa, buat Kebaktian, kebangunan rohani. oh.
Beliau tahu kalau Islam. Tahu. Oh, tahu. Tahu. Bapak tahu pendeta Andi Simon Nggak tahu terus. yang di Balikpapan? Ya. Itu lebih heboh Pak daripada Insinyur Niko. Dia menyembuhkan orang di jalanan Pak. Orang tuh sampai berjejer-jejer. Dia cuma pegang sembuh, pegang sembuh, pegang sembuh. Sekian banyak orang yang disetting saya nggak tahu ya. Saya punya mualaf, punya adik sakit, lumpuh, dibawa ke tempat kerjanya di Simon, minta disembuhkan, nggak dilayanin Pak. Marah kan dia. Dan dia tahu itu ternyata apa namanya tipuan semua loh. Alhamdulillah masuk Islam, mualaf saya. Pak, Bu, mohon maaf saya izin boleh break sebentar ya? Iya. Oh, sebat dulu. Iya. Diminum dong, dimakan dari tadi nggak dimakan ini, aduh. Di kamar. Hah? Di kamar. Oh, di kamar. Silakan saya sebentar ya. Terima kasih. Oh, sebentar. Ada yang minta telepon juga. Bapak nggak ada ngerokok? Nggak ada. Nggak ada. Wah, keren. Itu kan di Bandung kan? Dari Bandung ya. Iya lah, kayaknya lo Bandungnya di mana ya? Kalau Sangat aja. dari Buah Batu, Batu Nunggal. Saya di Logam. Oh, cakat atau ketangga. Ini di BBM. Kita di BBM. Aduh, belakang udah. Iya. Alhamdulillah setelah masuk Islam hijrah. Kenal dulu ke Ciganitri. Nah, kita di GBA. Dulu. Di ini. GBA 2 kita. Aduh, apa Ciganitri dah? Saya jadi lupa nih. Amerta. Oh, itu dong. Saya di GBA 2. Ya, di Amerta. Oh, dulunya apa? Advent. Oh. Ada yang di Karipan, terus di Kiara Condong. Saya mau keliling. Usia berapa mau anak? Saya di tahun 2018. Oh dulu kuliahnya di atas berarti? Advent itu? Kuliah enggak, dulu di STKIP. 18. Dulu STKIP di Unai, Parompong. Ya. Oh iya di situ. Itu gereja saya dulu, Iya, pusat kan di sana. Iya, iya di Di situ. berangkat di sana, Besar di situ ya. ambil kependetaan 6 bulan, cuma berhenti. Ah, mau jadi pendeta terlalu suci. Dari situ dari PAN 2018 masuk Islam di pesantren Ibnu Hajar yang di dekat Burma Ciwastra. SMP, aduh, Itu yang belokan mau ke Ranca Bolang itu kan? iya, Sebelum aja. SMP apa? Oh iya itu. Yang belakang Burma masuk ada SMP. Orang makan udah cinta. Orang apa? Di Burma Ciwastra. Dekat Margasari. Cinta. dekat yang mau ke Ranca Bolang. Nah, masuk Islam di situ jam 11 malam. Orang tua? Mama meninggal sebelum sesudah dikasih tahu ini kayak gini, tapi di rumah misalnya di Cilanjang, di rumah di Cilanjang udah dikasih tahu kayak gini, menerima ya Yesus bukan Tuhan. Setelah Yesus bukan Tuhan, mau syariat lagi anak aja. Saudara masih ini punya di bahasa Sunda ini coba-coba baik aja. Itu mama udah ditunggu 3 hari kemudian meninggal. Belum sadar. Ya, tapi mengaku Yesus bukan Tuhan. Sampai pas di rumah sakit Advent, saya ini apa talqin semua. Sampai setel kan ini apa suster semua Kristen kan. Sampai saya bilang ternyata jangan masuk ya. Ya udah saya setel total itu kan. Sampai kemarin air mata langsung syahadat. Ada di YouTube-nya Pak Doni judulnya Sadar lagi sakit gitu. enggak. Jadi nggak ngucapin, tapi pas waktu mau lagi koma, saya syahadatin tuh respon tapi nolak. Nolaknya dokter, mah ikutin, jangan apa namanya, jangan dilawan. Cuma ikutin asyhadu sampai pas Muhammad menjawab nggak mau. Oh saya usah, saya bacain surat-surat pendek, bacain Al-Quran bisa. Terakhir waktu pas mah jangan dilawan ya, pas apa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tenang. Bahasa Indonesianya pas Tuhan sallallahu Nabi Muhammad sallallahu dan Yesus Kristus utusan Allah langsung sem jantungnya pet dibangunin lagi bangun lagi, oh saya talqin lagi terus.
dan ya gitulah kedua belum ucap syahadat, tetapi ya Alam. alhamdulillah waktu pas meninggal tuh, waktu pas kan bawa dari rumah sakit ke Ciranjang, dibuka kainnya nih masih senyum luar biasa. Udah pernah ini belum teh lihat orang Kristen meninggal gitu? Masuk peti kan? Iya. Terus ada kebaktian 5 gereja tuh dari jam rencana tuh jam 9 pagi dikuburin 5 gereja kebaktian sampai jam 4 sore mau dikuburin. Saya nggak bisa ngelawan karena yang Islam cuma saya aja dari seluruh keluarga besar 5 gereja. Itu ada naripan Pak. Ada keturunan Cina atau orang apa? Kalau kakek Manado Belanda. Manado biasanya ya. Manado ya. Kalau itu Itu semua 5 gereja, Pekusarakan, Cimindi Raya, terus Naripan, pada Suka, Kebun Kembang, sama sekolah Advent Cimindi. ya. Itu semua, saya nggak bisa ngapa-ngapain, orang lagi berduka kan. Wah banyak pendeta datang lagi, kembali lagi. Bilang, aduh ini lagi berduka, bilang kembali lagi dulu. Akhirnya, Tapi dimakamkan di Ciranjang, ya secara Kristen. Tapi pas mau tutup peti itu wajahnya jadi cemberut. Itu masih ada fotonya. Jadi pas setelah selesai kebaktian, waktu Mas mau tutup peti, yang tadinya senyum cemberut. Ya kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ pecah nangis. Aduh tadinya senyum kenapa jadi cemberut? Dari kebaktian gereja. Wallahu alam ya, kita nggak tahu. Tapi tetap didoain ya, meskipun banyak yang nolak itu apa ya, seorang ibu yang melahirkan membesarkan, karena kan dari dulu juga siapa yang paling dihormati keluarga ibu bapak ya, meskipun banyak yang menentang ya saya al-fatihah aja buat mama. Alhamdulillah datang mimpi berapa kali Oh gitu. tanpa ada ngelihat minta tolong apa enggak, jadi malah ngasih bingkisan ini ya buat Eri kerasa gitu, apa ini buat Eri, ambil katanya. Mau kemana? Pergi. Pas bangun, oh iya mama meninggal. Sampai kayak gitu 3 kali 4 kali. Jadi yang itu ya di YouTube-nya sambil tidur ya, ya, sama Pak Dodi ya. ya Oh itu tuh ibunya. Itu yang selamat jalan Bunda Iya. hari itu. Dia lagi tiduran. Yang mau syahadat nanti aja dulu. Ya nanti aja soalnya saudara. Iya. Nah dari situ ketemu Korodi dulu udah ke Jakarta aja. Alhamdulillah hijrah dari Bandung 4 tahun. Pertama di Logal di Jakarta Purwa tuh Pak. Iya iya. Nah itu saya di situ Jakarta Purwa 8 tahun. Lingkungannya cuma Kristen, cuma saya orang. Ya mau gimana lagi, tapi kebaktian tetap. Pas masuk Islam rumah hilang, mobil hilang, motor hilang. Coba aja itu. Udah nggak punya apa-apa, nggak Ya, gembel. hilang itu kenapa? Hilangnya coba. kenapa? Hilangnya yang rumah ditipu. Coba Harusnya rumah tuh kejual di bank, harga bank 1,2 M. Tapi yang kita terima cuma 160 juta. Mau beli rumah lagi nggak bisa, daerah Ciganjur terima udah 300-400. Akhirnya ngontrak. Kontrak habis dari Amerta pindah ke depan itu apa sih? Lupa sih. Ya, Kinagara. Kinagara. Dari Amerta ke Kinagara 2 tahun pindah lagi ke Amerta. Setahun. Nah di Amerta diajarin Islamik kita mau 1J. Dari situ. Oh, Ustaz Uja yang di Depok ya? Ya, Ya, ya. Kemarin saya manasik sama dia juga ada. Itu bilang aja kenal Eri nggak? Iya, saya sempat sekali ya. Gue sering ngajak, sering ini pasti, sering ngisi di masjid. Ya. Dari situ belajar, oh ternyata Islam itu perfect. Semua dari bangun tidur sampai tidur lagi ada ini ya. ada aja dari ibadahnya. Dari Bandung kok dekat rumah. Iya. Dekat banget, masih satu lingkungan, satu kelurahan malah.
Di belakang kompleks saya. Tangga berarti. Tetangga, termasuk tetangga. Iya, kecil. Ya kecil ya. Berarti dari Bandung ibu ke sini? Iya. Ini tadi dari Bandung? Iya. Oh, Ya. Tapi ya di itu di Sumedang. di rumah sakit Kristen, kalau ada pasien Muslim, sakaratul maut, keluarganya suruh keluar, nggak boleh nunggu. Entah bagaimana ceritanya, nanti orang itu bisa murtad. Ada timnya gitu, tim khusus kan. Bilangnya sih tim dokter atau tim gereja gitu. Banyak gitu. Gimana? Ria, ada mau tanya lagi? Udah cukup, makasih. Jadi sudah ada gambaran mau tetap di Kristen atau mau masuk Islam, kembali ke Islam? Ya, saya kalau ke Kristen juga enggak kan lagi. Nggak apa? Nggak serak lagi. Banyak yang jadi janggal gitu. Ya sudah, terus yang menghalangi Ria untuk kembali ke Islam apa? Keluarga, suami gitu? Enggak sih. Enggak. Atau terlalu berat seperti nerima ritual-ritual Islam, mungkin itu kadang menjadi Itu. Oke, sekarang saya dulu waktu mau masuk Islam kan juga mikir, waduh, sholat 5 kali sehari ya. Udah gitu yang subuh kan berat itu ya. Paling berat itu katanya. Tapi ternyata setelah kita pelajarin di dalam Islam, kenapa kita diperintahkan sholat sama yang menciptakan kita? Yang paling memahami manusia itu kita atau yang menciptakan kita? Yang menciptakan. Kenapa kita disuruh sholat? Ternyata di dalam gerakan sholat itu banyak faedahnya buat badan kita. Ya, seperti orang yoga. Pernah ikut kelas yoga? Sholat juga seperti orang yoga sebenarnya. Bahkan ini saya baca belum lama dari kalangan medis sekarang juga bisa membuktikan bahwa untuk supaya manusia itu otaknya bisa diisi dengan darah dan oksigen yang cukup, caranya bagaimana? Sujud, kepala di lantai. Dengan posisi sujud, jantung kan lebih tinggi daripada otak kita. Posisi itulah yang bisa membuat otak kita menerima darah dan oksigen yang cukup. Ketika kita duduk atau berdiri, bagian otak kita ini, ada bagian otak yang paling atas yang tidak bisa menerima darah dan oksigen dari jantung secara optimal gitu. Sebentar ya, Mel. Ya, Mel. Halo, Mel. Halo? Nggak usah? Ya udah, oke. Ya. Siapa? Ya diajak lah, bareng aja ntar. Ya bareng. Ya lu nggak diajak, yang biasa aja. Ya udah ya, ntar. Itu satu, otak kita ternyata butuh darah dan oksigen. Terus kenapa kok sholat itu disuruhnya kok subuh sebelum matahari terbit, zuhur ketika matahari persis di atas kita, asar sebelum matahari turun, maghrib pas matahari masuk, isya pas matahari udah nggak ada. Ternyata itu ada hubungannya dengan yang namanya cahaya alam. Kalau pernah belajar fotografi, ada istilah namanya spektrum, ya. Ada perubahan cahaya alam. Manusia ketika dia pada perubahan cahaya alam itu dia melakukan gerakan-gerakan sholat, itu sangat-sangat membantu manusia itu untuk masalah apa? Ketenangan. Ya. Saya dulu waktu baru masuk Islam, saya tanya seluruh ustadz, gak ada yang tahu jawabannya. Ustadz, kenapa sholat subuh pagi, zuhur, pas siang bolong dan seterusnya? Gak ada yang tahu jawabannya. Saya malah tahu jawaban sendiri dari sebuah artikel gitu, dari spektrum itu. Makanya di Quran kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersolat untuk apa, Bu? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk supaya manusia itu bisa tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Rupanya di situ kunci sholat tuh di situ. Sholat, zakat,
Zakat gunanya buat siapa? Buat kita atau buat orang lain? Kita. Buat kita juga, buat orang lain juga kan. Jadi itu ada namanya charity gitu lah. Saling berbagi supaya orang lain juga tidak sesulit yang setiap hari mereka rasakan gitu. Puasa gunanya buat badan kita sama gunanya buat orang lain apa? Buat badan kita juga baik ternyata, detoksifikasi. Ria ke dokter, punya penyakit apa misalnya, penyakit tertentu lah ya, mungkin nggak semua. Dokter itu aja yang Ria bayar bisa nyuruh Ria puasa, karena dia tahu puasa tuh baik untuk tubuh Ria gitu. Lah ini yang menciptakan kita kan juga tahu pasti apa gunanya puasa buat kita. Kan puasanya Ramadan kan cuma sekali dalam setahun. Kenapa nggak 2 bulan dalam setahun? Kenapa nggak 3 bulan dalam setahun? Karena memang 1 bulan itu udah cukup buat detoksifikasi buat kita. Jadi sholat, zakat, puasa, ini semuanya perintah dari yang menciptakan manusia, karena yang menciptakan manusia tuh lebih tahu daripada kita bahwa sholat, zakat, puasa itu memang gunanya buat kita, bukan buat Allah gitu. Kita sholat nggak sholat kan Allah tetap Allahu Akbar ya Bu ya. 3 itu aja. 3 itu kan. Kalau haji kan ada syaratnya, jika mampu. Ketika orang melakukan sholat dengan baik, bertakwa istilahnya, berzakat dengan baik, berpuasa dengan baik, insya Allah dia pasti akan mendapatkan istilahnya kebaikan dalam kehidupannya. Paling tidak ya apa ya, kalau mau digali lagi nih, harusnya orang yang benar-benar menjalankan rukun Islam dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, insya Allah dia pasti akan mampu naik haji. Insya Allah gitu ya. Iya, tapi kalau dia menjalankan benar-benar nih Pak, ya. Jadi di Islam kan ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ada hablum minanas. Hablum minanas itu hubungan kita dengan manusia lain, mau Islam mau bukan Islam. Hubungan kita dengan Allah baik misalnya, sholat, zakat, puasa, semuanya kita jalanin. Tapi kalau hubungan kita dengan manusia lain ternyata ada cacat, itu juga bisa mempengaruhi kita. Bisa cacat juga Islam kita gitu kalau hablum minanas kita juga jelek sama orang lain. Syirik, zolim dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah SWT memerintahkan Islam, memerintahkan manusia dengan petunjuk Islam, tujuannya supaya semua orang dalam keadaan baik-baik saja. Cuman kan manusia yang merusak sendiri gitu. Sekarang gini saya tanya, Ibu suku Sunda ya Bu? Iya. Ria bisa nggak milih jadi anaknya Ibu sebelum lahir? Nggak bisa kan? Nggak bisa milih jadi orang Sunda kan? Saya juga begitu, saya juga nggak bisa milih jadi orang Cina. Saya orang Cina nih, saya nggak bisa mau lahir milih jadi orang tua saya Cina gitu, nggak bisa kan? Orang bule juga nggak bisa. Jadi artinya semua orang yang sudah dilahirkan dengan suku dan ras tertentu itu sudah takdir. Itu sudah takdir yang ditentukan, yang menciptakan kita. Kan suka-suka Allah mau menciptakan Ibu orang Sunda atau saya orang Cina atau yang lain gimana. Tetapi Allah SWT menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya kan untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Tujuannya. Nah, untuk bisa selamat, makanya Allah SWT menurunkan utusan-utusannya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi dengan syariat-syariat tertentu yang hanya khusus untuk Bani Israel gitu. Nah, ketika Quran yang diturunkan baru untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Karena mungkin yang tahu timelinenya kan cuma Allah SWT. Pada zaman Nabi Muhammad SAW nih, orang sudah mulai bisa menerima risalah yang baru nih. Risalah yang diturunkan 1500 tahun yang lalu itu yang akan bertahan sampai hari kiamat nanti. Buktinya dari 1000 ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains, sampai sekarang sudah 80% terkonfirmasi. Mungkin yang 20% belum nih. Belum terbukti salah, tapi juga belum terbukti betul. Insya Allah nanti akan terbukti betul dengan ilmu probabilitas. Jadi kalau kita sudah bisa mengakui bahwa Quran benar-benar petunjuk yang diturunkan Allah SWT, terus kalau kita menolak atau nggak mau mengimani atau nggak mau melakukan, kembali lagi nanti ke manajemen resiko gitu. Paham maksud saya? Yang tadi saya ngomong. Ya, tahu. Nah, dengan orang ateis gitu kan. Itu. Di dalam Quran kan sudah jelas. Kami turunkan Quran ini, kami juga yang menjaganya gitu.
Jangan sampai kita kembali ke pencipta kita dengan menyembah Tuhan yang salah gitu menurut saya. Kayak mamahnya ini walau alamnya, kita kan nggak tahu ke depan. Hari Jumat saya ketemu mamanya, nggak mau masuk Islam hanya gara-gara takut saudaranya begini. Hari Selasa meninggal dunia. Iya. Dan kita kan nggak pernah tahu nafas kita sampai kapan. Iya. Siapa tahu 5 menit lagi. Walau alam. Iya. Jadi ketika di dalam Quran sebuah kitab yang menceritakan dari mana manusia berasal, untuk apa manusia itu di bumi, kemana nanti kita akan kembali, di situnya semua sudah jelas. Terus kita nggak mau ngikut, nah nanti giliran hari akhir mau jawab apa kita gitu. Padahal di dalam Quran itu perintahnya semua baik buat kita loh, bukan baik buat Allah loh, baik buat kita loh. Ya. Keluarga gimana maksudnya keluarga dia gitu posisi? Suami, udah ada anak belum? Ada. Berapa? Udah 3. Suaminya kira-kira gimana kalau misalnya Ria masuk Islam? Bisa punya bayangan nggak kira-kira apakah biasa aja, apakah jadi menceraikan atau gimana? Ya enggak. Enggak. Ya pasti ada. Marah. Pernah sih bilang katanya kalau itu bukan masalah sih buat saya. Saya bicara apa adanya. Ketika sepasang suami istri ini ya, salah satu masuk Islam, hukum pernikahannya sudah batal. Ya. Tapi kalau kedua-duanya masuk Islam, tidak perlu nikah ulang, selama dia bukan mahram gitu, dua-duanya. Tetapi yang kalau salah satu aja yang masuk Islam, hukum pernikahannya udah batal, tapi masih ada grace period gitulah. Grace period itu adalah masa idah. Masa idah itu 3 bulan 10 hari ya Bu ya. Ada juga yang sampai lewat baru masuk Islam bareng, ada. Ya walau alam lah. Tapi saya hanya kasih tahu yang saya tahu. Ketika suami atau istri salah satu masuk Islam, ya pernikahannya secara hukum Islam sudah batal. Tetapi masih ada waktu yang bisa dipakai untuk mengajak pasangannya untuk sama-sama ikut Islam. Kalau tidak memungkinkan ya nggak apa-apa cerita. Iya. Mau cerita kalau Dondi juga Ya. Apa gitu yang masih ya pengen ini ya? Iya ke depan. Kan hukumnya ada beda ya. nah gitu. Sebenarnya kalau saya bilang orang Kristen itu bukan pengikutnya Yesus. Kristen itu mengikuti gereja. Ya itu juga yang bikin saya kayak janggal gitu kan. Ya. Kan pengikut Kristus katanya, tapi memang kenyataannya Tidak. Ya. Udah setahun ya nggak ke gereja ya Ria? belang-belang gitu, tapi seringnya nggak. Ya kalau memang sudah ada apa istilahnya rencana berpisah, terus kemudian juga sudah ke gerejanya juga sudah tidak rutin. Sekarang kita sudah tahu kenyataannya dalam Bible bagaimana. Nah, saya kan hanya bisa menawarkan opsi yang paling terbaik adalah Islam. Dengan menjadi orang Islam, insya Allah hidupnya Ria dikendalikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maksudnya artinya Muslim tahu nggak? Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Nah, ini saya kasih tahu nih. Di dalam Islam kita memahaminya begini. Sebelum kita semua nih lahir jadi manusia, di Quran disebutin ya Bu ya, bahwa setiap roh kita itu sudah berikrar dulu bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sudah sebelum kita jadi manusia. Nah, ketika kita lahir jadi manusia itu kita sudah lupa. Ya, kalau kita lahir di keluarga Muslim, alhamdulillah, berarti kita ingat terus nih. Tapi seorang yang lahir di keluarga yang bukan Islam, dia nanti akan menjadi kafir karena orang tuanya. Ya, setiap manusia yang lahir sebenarnya dia Muslim gitu. Fitrahnya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya.
Islam itu artinya berserah diri, Muslim itu orangnya yang berislam gitu. Ketika bayi lahir di keluarga yang bukan Islam, dia menjadi kafir karena orang tuanya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi gitu. Tapi nanti ketika orang itu besar, dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya sebagai orang Islam. Konsepnya begitu sebenarnya, dan itu yang paling make sense gitu. Yang paling karena kan kita nggak bisa pungkirin ya, walaupun kita orang mau semodern apapun, siapa yang bisa menyangkal bahwa di dalam kita tuh ada nyawa dan ruh gitu? Siapa yang bisa nyangkal? Itu kan belum bisa dijelaskan oleh dokter-dokter zaman sekarang kan. Sama istilahnya psikologi yang paling top sekalipun, dia ngakuin bahwa di dalam diri manusia itu ada ruh gitu. Nah, ruh ini punya siapa? Kalau bukan punya, ada penciptanya gitu pasti ruhnya gitu. Kalau orang ateis kayak teman saya, kalau mati kemana? Udah kita nguap aja begitu aja katanya gitu. Kan nggak apa ya namanya, nggak make sense gitu. Di dalam Islam konsepnya tuh lengkap dari mulai, ya walaupun ruh itu adalah ilmu yang hanya Allah SWT yang tahu, kita ilmu tentang ruh itu sangat sedikit. Tapi kan sedikit banyak kan kita tahu nih, kita berasal dari mana, di sini di dunia kita suruh apa, nanti kita pulang kemana, bawa apa gitu. Ada semua di Quran. Jadi sebelum terlambat ya saya sarankan lebih baik kalau memang sudah beriman kepada Tuhan yang satu, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, jangan ditunda-tunda. Masalah yang lain karena masuk Islamnya tuh nanti bisa diurus belakangan. Tenang aja, ada kita yang bisa bantu. Urusan perceraian kalau nggak punya dana pun kita sediain pengacara gratis. Sampai begitu kita. Urusan pengadilan dengan keluarga, misalnya ada harta waris apa segala macam, kita sediain pengacara gratis. Hak asuh anak, kita sampai ada divisi hukumnya loh sampai. Iya. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, kita nggak lepas begitu aja. Kita ajarin Quran, kita ajarin Iqra, kita ajarin fikih, akidah semuanya. Bahkan kita kirim guru ke rumah untuk belajar. Ada kok warga Bandung, kita yang bina. Kita kerjasama dengan lembaga kursus privat, kita kontak di sini, mereka kontaknya di Bandung sediain guru buat mualaf di Bandung. Seminggu 2 kali kita kirim, belajar gratis. Bahkan yang cowok belum sunat kita kirim suruh sunat ke rumah. Kita sunat di rumah. Itu juga gratis. Dari mana semua dananya? Ya dari jamaah, dari donasi. Kalaupun kayak ini kembali lagi gitu kan. Tapi karena kita tidak pernah tahu kita hidup sampai kapan, nah sebaiknya kan kita tetap harus gitu. Apa iya merasa setelah ngobrol gini dapat pencerahan atau ada yang sebelumnya ragu lebih yakin atau gimana? Ya yang pasti kan memang kalau dari iman yang Kristen itu kan memang udah ada kejanggalan. Ya ngerasa di kayak kok gini terus dengan ya yang tadi ngobrol jadi lebih kebuka lagi gitu. Ya alhamdulillah nggak kesana lagi gitu. Islam sendiri masih ada ini nggak? Kalau ya lihat orang-orang Islam kayak gini, kadang itu jadi ini juga. Enggak sih, kadang dalam masa aku ngerenung pun sering kelintas buat balik lagi gitu. Alhamdulillah. Cuman bingung caranya aja gitu. Ada kita, tenang aja. Berarti sekarang udah lebih nyaman, lebih tenang, lebih bisa ada pegangan ke siapa gitu. Maksudnya ada nanti mau nanya yang lebih terbuka ya.
Pasti mulainya dari nol lagi ya. Nggak usah, apa-apa. maksudnya jangan kadang-kadang orang berpikir harus langsung harus langsung begini, harus langsung jadi begitu. Kadang itu memberatkan gitu. Jadi bertahap aja ya. Iya. Iya. Setiap orang yang bersyahadat tempat saya selalu saya kasih tahu belajar Islamnya step by step. Tenang aja, ya. Jangan buru-buru. Ya. Jangan hari ini syahadat besok jadi imam di masjid, bukan begitu gitu ya. Ya. Belajarnya semua step by step. Bahkan untuk orang yang baru belajar Iqra, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan udah selesai Iqra 6, silakan mau lanjut sampai Quran, kita tetap sediain gurunya. Kurang apa coba? Ya. Belajar Quran kita kasih guru gratis gitu. 3 bulan hanya untuk Iqra gitu. Jadi sangat-sangat waktunya sangat cukup sebenarnya. Tenang aja. Kita kasih buku belajar sholat, kita kasih buku Quran, kita kasih buku tunjuk Iqra. Semua kita kasih. Mungkin menumbuhkan kebutuhan untuk dekat dengan Allah. Nah Itu kita ada tempat berpegangan gitu. Kalau ada menumbuhkan itu yang bikin kita akhirnya bahkan istilahnya kita baca Al-Fatihah pelan sambil meresapi. Itu cukup begitu aja, luar biasa itu ya. Insya Allah nanti dimudahkan. Amin. Kalau orang, ada surat di dalam Quran surat Al-An'am 125. Ketika Allah SWT mengizinkan seseorang untuk masuk Islam, Allah SWT akan menjadikan dadanya tuh lapang untuk belajar Islam. Insya Allah. Jangan ada yang ditakutin. Ada keluarga besar, ada saya. Pasti kita bantu. Sebenarnya keluarga mah kan terbuka ya. Nah, cuman ketika ada aturan Ya. ketika saya misalkan dengan keponakan berbeda agama, karena perempuan saya kan harus jaga. Ya. Ya, itu kan itu hanya teknis gitu kan. Tapi secara hati terbuka gitu ya. Welcome gitu. Kapan dia mau kembali ke fitrah, kita sangat mengharapkan gitu. Tapi kembali lagi memang ini hidayah ya. Jadi Allah yang membolak-balikan hati. Jadi tapi ya seperti yang sudah dikatakan tadi, kita kan berpacu dengan waktu soal begitu. Kalau soal yang cerai urusan dunia gitu ya. Iya. Kalau dengan syahadat ini kan istilahnya itu kan kunci orang masuk surga. Betul. Si Islam ya. Betul. Ya, jadi berani nggak memanage risiko itu gitu kan? Bahkan sangat riskan gitu kan. Bahkan misalnya Ria insya Allah hari ini bersyahadat menjadi seorang muslim, tapi dengan suaminya belum mengurus surat cerai bertahun-tahun pun, tapi selama Ria sudah tidak tinggal dengan suaminya itu juga nggak apa-apa. Nggak harus hari ini syahadat, bulan depan sudah harus keluar surat cerai, enggak begitu. Itu administrasi negara. Oke. Sudah tidak tinggal dengan suami atau masih serumah? Suami saya di luar pulau, jadi luar pulau. enggak. Anak-anak? Sama saya. Oke. Ya sudah, sebenarnya itu sudah bukan jadi alasan untuk tidak masuk Islam gitu. Kalau memang dengan kondisi seperti itu ya, pulangnya sebulan sekali? Enggak. Setahun sekali? Baru pergi. Oh baru pergi. Ya. Berarti masih lama pulangnya? Masih. Ya. Jangan dikhawatirkan tentang administrasi negara. Ya. Itu nanti urusan gampang. Ya udah. Aku mau. Udah siap. Udah siap ya. Siap katanya kok. Bismillah. Iya. Juga jangan merasa rendah diri karena pernah murtad, jangan.
Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertobat. Amin. Gitu. Lebih bergembira daripada orang ibu yang bukan kembali anaknya. Iya. Iya. Bahkan lebih gembira lagi ada kisah yang seorang membawa tunggangan, bawa makanan ke padang pasir, lalu hilang, kudanya pergi, lalu tiba-tiba dia tetap tidur, kalau kembali lagi, saking gembiranya dia ngebalik perkataannya, dan bahwa Allah sebagai hamba dan saya sebagai dia saking gembiranya, tapi Allah itu sebenarnya lebih gembira dari orang itu. Oh, yang melangkah satu Allah itu langsung mendekat ya. Kalau udah nggak usah lewat siapa-siapa lagi ya, kalau minta udah langsung. Kalau mau ngadu udah langsung ya. Sehebatnya Islam itu di situ. Dan kita semua permasalahan langsung. Nggak usah lewat sini, lewat sini. Nggak usah lewat om, tante ya. Nggak usah pakai maklar. Nggak usah pakai maklar. Nggak usah pakai ordal maksudnya. Ya, ordal. Ordal istilahnya. Jangan siapin buat sadar. Ya dong. Yang baru? Ambil bawah. Oh itu? Itu tadi dibawain contohnya kan? Masih pakai itu ya? Oh. Syahadat dulu Bapak Ibu. Takutnya kayak kejadian mama belum sempat mengucapkan 2 kalimat, guru meninggal. Apa itu? Oh iya, iya. Sebenarnya itu banget ya. Ini hijabnya yang bagus apa orang yang cantik ya? Masya Allah. Nah, rata-rata kalau dihijabin langsung ping. Iya. Dengan wudhu 5 kali sehari, bersinar kembali. Si Bang Hudi mendadakan banget sih ya. Berapa jam berapa? Taruh meja aja, taruh meja. Nggak tahu nih. Hah? Nggak ikut nunggu laptop sih. Nunggu laptop? Nunggu laptop siapa? Yang diklik and klik? Oh, lah masih dikerjain? Iya. Nunggu banget. Maksudnya kalau selesai terus lu mau ambil gitu? Pokoknya mereka lagi ngecek semuanya. Lagi dicek apa yang berproblem. Nanti dikabarin kalau memang harus masuk servis. Ya kalau udah enggak ya dibalikin ke kondisi awal lagi. Sore ini? Tadi sih bilangnya ada maghrib. Oh. Bang Hudi apaan? Kemarin kan ada siapa tuh yang bukan satu lagi yang temennya dia yang kemarin kan miss call tuh sama gue, video call tuh sama gue tuh. Ada temennya dia yang di Bali tuh. Itu orang imigrasi. Nah dia pengen donasi, ngajakin ketemu. Tapi di kebun jeruk. Set. Ria, boleh pinjam KTP-nya? Boleh. Pak Dodinya mau sholat dulu. Iya, mau sholat dulu sebentar. Udah maghrib ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam hari ini di depan saya ada Ibu Ria Widyazi ya, menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Alhamdulillah pada saat ini Mbak Ria malah
diantar nih sama keluarga nih malah ya, Masya Allah. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya ada beberapa pertanyaan ya, mohon dijawab dengan sebaik-baiknya. Mbak Ria Widyazi ini mau memeluk agama Islam atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Orang tua, ada ibu kandung di sini ya, juga sangat-sangat berbahagia mestinya ya, dengan Ria Widyazi kembali ke Islam. Nah, yang berikutnya di dalam Islam ada rukun Islam, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Apakah Mbak Ria berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah. Berarti kalau begitu tidak ada yang menghalangi Mbak Ria untuk bersyahadat. Ya. Mbak Ria ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Mbak Ria tunjuk tangan begini menyatakan ketauhidan, ikuti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ya ilaha. Kita ulang ya. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah, ya. Alhamdulillah. Silahkan ibu atau kakaknya mau kasih selamat. Alhamdulillah. Makasih. Makasih ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuat hati ya. Iya. Kuat hati. Dekat selalu sama Allah. Ingat selalu sama Allah. Gak usah lewat orang. Alhamdulillah. Makasih. Ya. Makasih. Banget. Masya Allah. Mohon maaf. Ya udah kembali lagi ya. Mohon ya banget. Iya. Udah istiqomah ya sekarang. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Wah, mohon ya. Alhamdulillah. Ya, Istiqomah. Makasih. Ya. Oh iya, makasih ya. Iya, makasih. Itu kok baru ketemu lagi setelah 3 ya. Masya Allah. Semenjak itu. Kemarin waktu sakit ayah. Makasih ya. 3 minggu atau sebulan yang lalu? 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ketemu di rumah sakit nggak berapa lama, berapa hari ayah meninggal. Jadi sempat ketemu ayah di. Ya. Alhamdulillah sekarang Mbak Ria sudah kembali menjadi muslim. Jangan khawatir, Mbak Ria tidak sendiri ya. Semua nanti akan pasti mendukung dan membantu Mbak Ria. Ya. KTP-nya saya kembali. Oh ya, belum dipoto nih berarti ya, saya foto dulu ya. Nggak apa-apa, saya foto, mau foto. Ini suci nih, ini mau ada suci nih. Atau mau dibikinin sekarang? Boleh deh, biar nggak usah dikirim ke Bandung. Iya, biar nggak usah dikirim ke Bandung ya. Saya buat. Alhamdulillah, rabbil alamin.
jadi ikutan emosi ini jadinya. Saya nggak bisa bayangin perasaan ibu ya dan paman-pamannya yang begitu bahagia pasti. Nah, ini ada buku tuntunan sholat. Nanti tinggal dibaca lagi. Ini juga ada sedikit sejumlah uang. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi orang yang baru masuk Islam. Nggak usah dilihat jumlahnya, diterima aja ya. Ini ada buku Iqra juga diterima. Saya sangat mendukung jika Mbak Ria nanti mau istilahnya sudah mau belajar Iqra lagi, nanti kita hubungin lembaga khusus privatnya untuk cari guru yang di Sumedang. Ya, insya Allah ya. Ini juga ada Quran, tolong diterima dengan baik. Tolong diperlakukan juga dengan adab yang benar ya. Nanti bisa belajar dari saudara-saudara yang lain. Di sini juga ada sajadah. Sudah ada bacanya, tenang aja ya. Bukunya dibaca, prakteknya di sini. Jadi praktek sambil nyontek nggak apa-apa. Iya. Ya. Juga ada mukena ya. Jaga komunikasi dengan kita ya, tadi dengan Mbak Suci. Nanti apa namanya, kita atur semua dari sini. Tolong diterima dengan baik. Ada yang ingin saya sampaikan sedikit ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta kita. Bayi itu nanti menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani karena orang tuanya ya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia menerima Islam, dia mengenal Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Dan juga insya Allah sebagai orang yang bukan Islam, ketika dia bersyahadat masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya sebelumnya diampuni ya. Tapi kebaikannya juga akan tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, insya Allah ya, dengan catatan nanti menjalankan Islamnya dengan baik ya, insya Allah. Dan kita semua berdoa semoga Mbak Ria dan kita semua yang ada di sini, kita semua istiqomah. Amin. Dan juga husnul khotimah ya. Nah, semoga kita semua juga dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita semua menjadi manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Dan terakhir, kita semua insya Allah dijauhkan dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Buat para pemirsa juga silakan jika ada yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YPM Atawi Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para misa juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya Mbak Ria ya. Jangan khawatir, pokoknya nanti kita semua bantu. Ini tolong diterima ya. Kasih. Ya, alhamdulillah.